Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertempuran di Ark Elbaf sudah semakin memanas dengan turun tangan langsungnya Imu Sama. Kekuatan Imu benar-benar di luar nalar. Dia bisa merubah lawan menjadi kawan dengan sebuah kontrak iblis. Dori dan Brogy pun menunjukkan sisi jahatnya dan mereka siap untuk menghabisi tetua Jarul. Ya, di video sebelumnya sudah Mimin bahas bahwa kelompok Luffy yang ada di dunia bawah bisa merasakan aura Hausoku Haki dari Imu yang memang jangkauannya sangat luas. Luffy dan yang lainnya pun tentu akan segera pergi ke dunia matahari, termasuk Loki, Hajrudin, dan para bajak laut generasi baru lainnya. Melanjutkan cerita di chapter 1151 mendatang, kita bisa melihat Luffy dan yang lainnya sudah sampai di lokasi kru topi jerami yang sedang terikat. Luffy terkejut karena para nakamanya ternyata sudah tertangkap. Zoro langsung memotong perban Gunko untuk membebaskan rekan-rekannya. Nah, di lokasi ini sudah tidak ada Ksatria Dewa karena sebelumnya Summer sudah ditugaskan untuk memandu anak-anak, sedangkan Killingham ada di sekolah dan perpustakaan. Namun setelah Imu datang, mereka semua bisa berkumpul dan menuju ke lokasi desa tempat Jarul berada. Kemudian Nami menceritakan semua hal yang terjadi kepada Luffy tentang adanya penyusup yang telah menyandra anak-anak hingga pembakaran yang sudah terjadi di sekolah Walrus. Nah, setelah semuanya bebas, kru topi jerami membagi kelompok menjadi dua. Kelompok pertama bertugas untuk memadamkan api di sekolah Walrus. Anggota kelompok satu ini adalah Jinbe, Robin, Usopp, dan Nami. Lalu kelompok dua bertugas untuk bertarung melawan para Ksatria Dewa. Anggotanya adalah Luffy, Zoro, Sanji, dan juga Brook. Iya, di sini Brook ikut kelompok Luffy karena ingin memastikan mengenai keadaan Gunko. Sebelumnya, Brook dan Gunko terlihat memiliki kenangan masa lalu yang sama. Bahkan Gunko mendapatkan kembali ingatannya ketika teringat tentang sosok Brook. Tentu Gunko ini merupakan orang yang berarti bagi Brook di masa lalunya. Ya, kedua tim berangkat menjalankan tugas masing-masing. Oh ya, di sini Loki dan bajak laut raksasa generasi baru tergabung dengan kelompok Luffy yang siap untuk bertarung. Dengan Kenbonsoku Hakinya, Luffy dapat merasakan keberadaan Dori dan Brogy, namun aura mereka terasa sangat aneh. Kemudian selain itu, Luffy juga bisa merasakan kekuatan Imu yang benar-benar sangat luar biasa. Namun tentu Luffy tak gentar, dia langsung berubah ke mode Gear 5 dan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Imu. Ya, Luffy yang punya insting bertarung bagus langsung menyadari ya bahwa lawan yang harus dia kalahkan adalah wanita bersayap kelelawar. Dan tanpa basa-basi, Luffy langsung melancarkan serangan pukulan ke arah Imu dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini sebenarnya Imu sudah menyadari serangan Luffy. Namun karena dia ada di dalam tubuh Gunko, maka reaksi Imu jadi terlambat. Imu pun terkena pukulan Luffy dengan telak. Tapi di sini tentu Imu dapat melakukan regenerasi. Luka-lukanya bisa kembali pulih. Melihat tuannya dihajar, para raksasa yang sudah berubah jadi jahat langsung berhenti dan kemudian berbalik arah. Nah, di sini Luffy sangat terkejut ketika melihat wujud Dori dan Brogy yang sudah menjadi jahat. Luffy pun berusaha berbicara dengan kedua raksasa itu, namun kesadaran Dori dan Brogy sudah hilang. Mereka menghantam Luffy dengan pukulan yang keras. Serangan itu kena telak karena Luffy masih terkejut. Dia tidak sempat menghindar. Serangan Dori dan Brogy terlihat jauh lebih kuat setelah mendapatkan kontrak dari Imu. Sementara itu, Luffy yang kena serangan sudah kembali bangkit. Tapi tiba-tiba detak jantung Luffy berbunyi dengan keras. Ya, suara genderang kebebasan mulai menggema di seluruh Elbaf. Suara itu seperti punya kemampuan khusus, dapat meningkatkan semangat bertarung dan sepertinya akan punya efek tertentu pada kemampuan kontraknya Imu.
Bahkan di sini Mimin menduga bahwa suara genderang kebebasan itu adalah counter alami dari kontrak iblis yang dilakukan oleh Imu kepada para raksasa. Ya, seperti yang Mimin bahas di atas ya, bahwa Imu dapat merubah lawan menjadi kawan dengan cara memaksakan kontrak menggunakan bukunya. Dan tentu kita tidak lupa ya bahwa Luffy juga memiliki kemampuan yang sama. Luffy bisa merubah lawan menjadi kawan. Hal itu dikatakan oleh Mihawk pada pertempuran Marineford. Bahkan menurut pendekar pedang terkuat itu, kemampuan membuat lawan menjadi kawan adalah kemampuan yang paling mengerikan di lautan. Nah, berdasarkan hal itu ada kemungkinan jika Luffy akan dapat merebut kembali rekan-rekannya dari pengaruh Imu menggunakan suara genderang kebebasannya yang terdengar khas dan juga sangat menarik. Ya, selanjutnya Imu yang tadi kena serangan kini sudah kembali pulih. Dia pun tampak geram ketika melihat wujud putih Luffy. Imu bisa bergumam, "Joy Boy." Nah, Imu langsung menyerang Luffy menggunakan trisulanya yang panjang. Tapi Luffy tak gentar, dia memanjangkan lengannya dan menyambut serangan Imu dengan pukulan berlapis haki. Di sini bisa terlihat bentrokan Hosoku Haki yang luar biasa dari Luffy dan juga Imu. Bentrokan haki ini bisa terasa ke seluruh penjuru Pulau Elbaf. Ya, selanjutnya Shin bisa menuju ke Mariejoa. Kebakaran yang terjadi di sana sudah semakin meluas. Kita bisa melihat para Tenryubito berlarian menghindari api. Kebakaran ini bisa jadi termasuk dalam rangkaian serangan yang dilakukan oleh pasukan revolusi, yang mana sebelumnya mereka juga sudah membakar gudang makanan milik Tenryubito. Dengan serangan-serangan seperti ini, para Tenryubito itu akan merasakan penderitaan yang selama ini mereka lakukan kepada para penduduk di permukaan. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1151 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atawa Hayato. Yo!